Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridho Jonda Putra, nomor induk mahasiswa 17230039, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda. Tema kali ini yaitu Socio Environment Accounting. Di sini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul The Environmental and Socio-Economic Impact of Bioethanol Production in Thailand, atau dampak lingkungan dan sosial ekonomi produksi bioetanol di Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian dari Tapat Silalertruksa dan Sabir H. Gewala. Peneliti ini berasal dari Sekolah Pasca Sarjana Bersama Energi dan Lingkungan Universitas Teknologi Raja Mongkut Thonburi dan Pusat Teknologi dan Lingkungan Energi Kementerian Pendidikan Thailand. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu teori yang terkait dengan tema. Studi ini menilai dampak produksi bioetanol terhadap lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi di Thailand. Elemen penilaian utama termasuk kinerja emisi gas rumah kaca atau GRK, penciptaan lapangan kerja, dan efek ekonomi pada produk domestik bruto atau PDB, dan neraca perdagangan ekonomi Thailand. Harapan terkait biofuel bersifat multidimensi, misalnya pemerintah Thailand mendorong pemanfaatan biofuel yang berasal dari bahan baku asli untuk meningkatkan pembangunan pedesaan melalui peningkatan lapangan kerja dan menstabilkan pendapatan bagi petani. Emisi gas rumah kaca atau GRK, khususnya karbon dioksida atau CO2, diperkirakan akan menurun ketika bahan bakar fosil diganti dengan biofuel karena biofuel berasal dari bahan tanaman. Namun, permintaan meningkat untuk biofuel generasi pertama mungkin memiliki implikasi negatif bagi ekosistem dan masyarakat jika sistem biofuel tidak dikelola secara berkelanjutan. Misalnya, aspek non-lingkungan yang terkait dengan biofuel seperti persaingan makanan dan bahan bakar adalah efek samping yang banyak dibahas saat ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi, bahan bakar minyak nabati dapat meningkatkan emisi GRK jika terjadi perubahan penggunaan lahan atau LUC, terutama dari hutan ke lahan pertanian. Baik, langsung saja tujuan penelitian dari artikel ini. Studi ini bertujuan untuk menilai dampak produksi bioetanol terhadap lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi di Thailand. Elemen penilaian utama mencakup kinerja emisi GRK, penciptaan lapangan kerja, dan efek ekonomi pada produk domestik bruto dan neraca perdagangan. Bioetanol dari dua bioetanol utama di Thailand, yaitu molase dan singkong, dipertimbangkan dalam analisis. Manfaat dari penelitian ini sendiri, itu banyak penelitian telah dilakukan untuk memastikan pengaruh gender pada kinerja akademis dan retensi siswa di banyak bidang pembelajaran dengan menggunakan metode pengajaran yang berbeda. Namun, belum banyak yang dilakukan di bidang akuntansi keuangan di perguruan tinggi teknik, terutama yang menggunakan metode pengajaran berbasis masalah atau PBTM. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan pengaruh gender pada kinerja akademik siswa dan retensi dalam akuntansi keuangan di perguruan tinggi teknik menggunakan PBTM. Baik, langsung kita bahas yang kedua, itu kasus yang dibahas sesuai tema. Saat ini, bioetanol memegang peranan penting sebagai bahan bakar alternatif untuk mobil penumpang di Thailand karena produksi bioetanol telah meningkat pesat dari 0,4 m liter per hari pada tahun 2006 menjadi 1,1 m liter per hari pada tahun 2010. Selain itu, permintaan bioetanol tampaknya akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang sesuai dengan rencana pengembangan energi alternatif 15 tahun, yaitu dari tahun 2008 sampai 2022, yang bertujuan untuk mencapai 9 produksi bioetanol M per liter per hari pada tahun 2022.
Karena tujuan ambisius pengembangan bioetanol ini, evaluasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari bioetanol di Thailand akan berguna untuk menginformasikan pembuat kebijakan mengenai manfaat biaya eksternal dari bioetanol. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Studi ini memperkirakan pekerjaan langsung di pertanian dengan memanfaatkan data tentang biaya tenaga kerja dalam produksi bahan baku dibagi dengan rata-rata jam kerja tahunan di sektor pertanian di Thailand. Data biaya produksi ubi kayu dan tebu selama tahun 2005 sampai 2008 dikumpulkan dari Dinas Ekonomi Pertanian, sedangkan data upah untuk pertanian di Thailand dirujuk dari National Statistics Office atau NSO. Sedangkan untuk tahap pengelolaan bahan baku dan konversi bioetanol yang jumlah produsennya sudah pasti, dilakukan survei langsung dengan 5 pabrik gula, 5 lantai serpih kering, dan 10 produsen pabrik bioetanol untuk mengumpulkan jumlah sebenarnya dari karyawan di setiap pabrik. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Dalam studi ini, Life Cycle Assessment atau LCA digunakan sebagai alat penilaian lingkungan, analisis input-output atau IO, sebagai alat penilaian ekonomi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja emisi GRK dan dampak sosial ekonomi dari sistem bioetanol di Thailand. Kita bahas satu persatu. Penilaian siklus hidup atau LCA merupakan alat untuk kompilasi dan evaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau sistem layanan sepanjang siklus hidupnya. Keuntungan penting dari pendekatan siklus hidup adalah bahwa semua beban sejak ekstraksi bahan mentah melalui produksi, penggunaan, dan pembuangan akan diperhitungkan. Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi kinerja emisi GRK dari bahan bakar nabati transportasi dengan perbandingan yang adil dengan bahan bakar minyak konvensional karena berfokus pada seluruh siklus hidup bahan bakar nabati daripada hanya pembakaran di kendaraan. Selanjutnya, unit fungsional. Emisi GRK siklus hidup singkong dan molase etanol dinilai untuk setiap jalur produksi bioetanol. Satuan fungsional yang digunakan dalam penilaian adalah 1 mJ untuk mengetahui kinerja GRK sistem bioetanol bila dibandingkan dengan bensin konvensional. Basis energi ini akan menghasilkan perbandingan yang adil karena perbedaan kandungan energi antara kedua jenis bahan bakar tersebut diperhitungkan. Karena kandungan energi bioetanol adalah 21,2 mJ per liter etanol, sedangkan bensin adalah 32,4 mJ per liter bensin, maka 1 liter etanol akan menghasilkan kinerja yang sama dengan 0,65 liter bensin. Batas sistem. Sistem ini dibagi menjadi 4 tahap utama termasuk perubahan penggunaan lahan untuk area perkebunan baru, budidaya dan pemanenan bahan baku, pemrosesan bahan baku, konversi bioetanol, dan penggunaan bioetanol di kendaraan. Yang keempat, sumber data. Sumber data untuk parameter kunci dari skenario kasus dasar dari sistem bioetanol di Thailand adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi dan hasil bahan baku adalah data rata-rata. Dan yang kedua, data primer produksi molase dan etanol singkong di Thailand dari tanaman komersial yang ada. Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi LUC dan implikasinya terhadap emisi GRK didasarkan pada pedoman IPCC. Analisis input-output atau IO. Analisis input-output adalah alat untuk mempelajari keterkaitan di dalam dan antara sektor ekonomi suatu negara dan dapat digunakan untuk menentukan dampak dari suatu kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Keuntungan dari analisis IO adalah bahwa dampak langsung, tidak langsung, dan induksi dari suatu kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan dapat dihitung. Dan yang terakhir itu hasil penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kisaran emisi GRK yang luas tergantung pada lingkungan produksi dan terutama ketika perubahan penggunaan lahan secara langsung dimasukkan dalam batas sistem. Emisi GRK untuk kisaran etanol singkong dan molase antara 27 sampai 91 dan 28 sampai 100 gram
CO2 eki per etanol mj. Masing-masing untuk dampak sosial ekonomi, memproduksi bioetanol membutuhkan sekitar 17-20 kali lebih banyak pekerjaan daripada bensin untuk jumlah energi akhir yang sama. Langsung lapangan kerja di bidang pertanian memberikan kontribusi lebih dari 90% dari total lapangan kerja. Selain itu, produksi 1 TJ bioetanol dapat menghasilkan tambahan PDB sekitar 0,7 sampai 0,9 mTHB dan peningkatan barang impor senilai 0,7 sampai 1,8 mTHB. Namun sekitar 0,4 sampai 1,1 mTHB impor akan dihemat per TJ dari promosi penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin. Eksternalitas yang diperoleh ini menggunakan daya tarik bioetanol dalam hal manfaat sosial bersih, akan tetapi aturan ini menetapkan hanya jika sistem produksi bioetanol dikelola secara berkelanjutan. Kesimpulan dari artikel yang dibahas yaitu, studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan promosi bioetanol di negara berkembang seperti Thailand berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Padahal pada harga minyak mentah saat ini, biaya produksi bioetanol lebih tinggi daripada bensin, baik dalam bentuk murni maupun campuran, dan diperlukan instrumen kebijakan seperti pembebasan pajak dari pemerintah untuk mempromosikan bioetanol dalam perdagangan. Hasil yang diperoleh dari studi tersebut mengungkapkan bahwa promosi produksi dan konsumsi bioetanol di Thailand dapat menghasilkan berbagai eksternalitas positif bagi perekonomian seperti pengurangan emisi GRK, penciptaan lapangan kerja, pengembangan PDB, dan peningkatan neraca perdagangan. Ini akan meningkatkan daya tarik bioetanol dan dapat membuat bioetanol bersaing dengan bensin dalam hal manfaat sosial neto. Baik, mungkin itulah presentasi saya kali ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.